Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Babu takbiratil ihrami wa sifati rab'il yadaini wa mawadihi. Bab yang akan kita bahas yaitu melanjutkan dan mengulang bab takbiratul ihram wa sifatihi, sifatnya, cara mengangkat kedua tangan, wa mawadihi, dan tempat-tempatnya. Jadi di mana saja nanti mengangkat tangan itu, karena tidak setiap perpindahan gerakan dalam sholat harus mengangkat tangan. Hadirin ikhwatul iman jamaah ahli pengajian rahimakumullah. Nah, ini merupakan ulangan dan sekaligus lanjutan dari kajian kita yang sudah beberapa tahun itu hari tete pas Pak Harto turunnya paling serda kayak ada pengajian di situ teh. Ini di zaman Jokowi dan di sebelah presiden. Nah, kita terus membahas ini, alhamdulillah begitu. Nah, cuman pas terjadi COVID-19 itu ada aturan tidak boleh berkumpul, ya kita berhenti dulu. Tapi sampai sekarang dari pihak DKM di RW 13 Al-Ihsan itu belum mengadakan, entah bagaimana. Cuman alhamdulillah, nah kita pun ini walaupun belum selesai jamaah egar mana itu semua pihak kerjasama dengan Yayasan At-Tarohum, perwakilan di Riyadh, Arab Saudi, dan juga dari Ikhwatul Iman, donatur-donatur kita. Nah, kita berusaha untuk mempunyai tempat sendiri. Jadi mau di tempat anu sejen diatur oleh orang lain, tapi kita sudah punya tempat sendiri, ayeuna di tempat urang gitu. Ini alhamdulillah mungkin sudah 90%. Kemarin waktu saya dirawat sudah beres kanopi sebagian, dan juga sebelah timur paling wetan terus di benteng. Jadi nama upami nuju jumaahan teh moal kaambeul sambal goreng. Mau liwir jumaahan teh. Mau cengek moal, dan sudah kita ke sana ke keluarga. Jadi memang ini hak kita. Terus nama ada mau corong kaluhur. Ini dari ngahiliwirna ka ambeul ngirim henteu. Insya Allah. Malah untuk pembahasan ini, bab sholat ini itu pernah sampai 40 kali pertemuan takbir memika salam.
Nah nanti kita perluas dengan pembahasan hadis-hadis dhaifnya. Kan ada kesalahan-kesalahan dalam sholat, bagaimana hadis-hadis dhaif, kenapa terjadi perbedaan pendapat mengenai talaqul biniyat dan yang lainnya. Nah kita undang pakarnya, kita undang ahlinya, begitu, dari langsung dari pimpinan pusat, dari Dewan Hisbah yang sudah menyanggupi Ustaz Amin Mukhtar, Ustaz Jayanandang, dan pakar-pakar lainnya. Jadi kurang jelaskan kenapa sampai terjadi perbedaan dalam meletakkan tangan, bangkit dari rukuk sujud, adanya doa kunut dan sebagainya. Nah, dan bapak-bapak dan ibu-ibu akan mendapat makalah yang langsung dari pakarnya, dari kitab-kitab rujukannya, itu yang akan lebih menenteramkan kita dalam beribadah. Jadi yang kita lakukan sehari-hari ini bukan asal pambenerna, tapi berusaha semaksimal mungkin begitu kita untuk mendekati kebenaran. Dilakukan dan urang teh bener jika Rasul, jika Nabi mun sholat itu baru bab sholat. Nanti bab-bab yang lainnya insya Allah mungkin akan di jadwal untuk pengajian ahad ini. Jadi seperti biasa melanjutkan, karena kalau pagi-pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu bisa. Nah pulang dari sini sekitar jam 8, karecok, mana barang lancar. Nah, jadi masih luas waktunya. Nah termasuk nanti untuk mengantisipasi seperti kemarin, biasanya saya ini rutin Pak Bu 1 tahun 1 kali itu ditransfusi. Jadi saya darah teh, dan sampai kemarin dokternya mengatakan belum ada obat untuk menyembuhkannya. Mau ditambahan biasanya 1 tahun 1 kali itu sampai 5 atau 6 labu golongan darah AB. Nah kemarin baru 2 bulan baru pulang dari diisolasi gitu, kambuh lagi. Nah mungkin karena fokusnya karena COVID, jadi untuk penanganan ini belum. Nah kalaupun saya nanti ada halangan, atau kadang-kadang untuk daerah Tasik hari Ahad ada pengajian jam 6 pagi, berarti kudu angkat di jam 3. Nah, balik dari kadir ya paling jam 8. Nah, ya, untuk mengantisipasi itu sudah disiapkan di sini. Alhamdulillah ada Ustaz Yusron, nanti Ustaz Istiar, atau yang lainnya dipersiapkan. Si Ustaz mendadak dirawat, atau ya acara keluar subuh-subuh dan sebagainya. Jadi ini tetap jalan saja untuk hari Ahad. Dan kemudian yang selanjutnya, karena perpustakaan kita banyak begitu, walaupun sekarang sudah musim IT, bisa perpustakaan dan cukup dan satu ini software, cuman perlu untuk rujukan secara ilmiah. Nah kemarin di samping membuat kanopi juga ini
kita ada ini yang ahli di Imam Yaman sudah membuat bufet ya, tempat rak buku dan penyimpanan amplifier. Nanti di bagaimana menyimpannya dan sebagian dari kitab dari sana disinikan. Yang karena ini sedekah jariahnya banyak. Kemarin yang terakhir itu dengan Ustaz Jae sebelum Covid kami umroh dan beliau mengatakan ini senai nomor duit kitab. Nah itu kita membeli 2 set jadi 250 realan. Ya alhamdulillah sudah kita miliki. Nah nanti ke depan saya sudah ngobrol dengan Ustadz Yusron, kita akan membuat pesantren seperti dulu di Gumuruh di zaman Ustadz Usman. Disilahkan rekolot, rekuda, kita belajar dari nol, dari awal, kumaha cara membaca kitab dan sebagainya begitu. Jadi pakai IT sudah ada. Jadi perkembangan teknologi kita tidak ketinggalan. Jadi ngaji dari nama langsung bisa karena YouTube. Nah, itu sudah disiapkan. Tapi juga yang klasik ulah ditinggalkan. Dan baheula ge cara Ustaz Usman teh, nah gitu. Dari nol begitu. Itu we ngarahiu. Nah, bapak-bapak jangan takut bagus kolot ilaha kapake nah itu kan mah begitu bisa begitu geusang cenah dan nyaran mah aya cenah pas ahli bahasa Arab maot kan mah geus waktuna boro-boro kolot budak teh mah naon. Nah itu rencana ke depan. Jadi tempat alhamdulillah walaupun belum beres begitu, malah ini di depan nih ada cita-cita kemarin hayang jika Masjid Nabawi Bu. Jadi beres kan kanopi ieu tah di payung teh make payung teh begitu. Nah ini belum ditanyakan ya harganya. Kan ada tongwaka nyuah. Ini alhamdulillah sudah 12 juta uang masuk untuk kanopi tembok dan ini bufet untuk kitab. Ini 12 juta alhamdulillah sudah masuk infak dari ikhwat iman. Mudah-mudahan menjadi sedekah jariah. Nah, cenah aya keneh bapak-bapak teh kaharep teh hayang di Masjid Nabawi. Jadi dari depan itu kelihatan dia Masjid Nabawi teh begitu. Nah, belum ini. Nah, harganya nanti oleh Pak Eko biasanya ditanyakan dulu sabaraha dua payung itu. Kalau memungkinkan listrikna kuat, kemudian bisa berkembang dan menutup. Kalau tidak masih muka untuk untuk menaungi kan nyasing ayah seni nawe tuh jadi masjid begitu tiba-tiba. Nah ini nama di Masjid Nabawi. Kita mulai babu takbiratil ihram. Nah, ya bersiar kumaha ya Arabna babu takbir teh titikna di handap lain di luhur takbiratil ihram dan salasa deui mah nah dan ibaheula mah teu aya titikan gitu kan ya. Begitu Nabi menyuruh para penulis Al-Quran, kemudian juga zaman Abu Bakar, zaman Umar,
puncaknya zaman Utsman eta teu aya titikan. Tak baheula mah antara ba ya tidak sulit untuk dipelajari oleh luar Arab. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Islam sudah menyebar keluar Arab. Harese itu kumaha macana. Maka ada seorang ulama ahli bahasa namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ialah peletak dasar ilmu nahwu. Ayana nahwu sorok tadinya mitina teh peletak dasar ilmu nahwu. Kumaha ye nitikanana, kumaha kedudukanana, itu dasar-dasarnya dari sana. Sebab dari urang Arab mah teu kudu diajar bahasa Arab. Dari palinter, sapa ibu-ibu tamun haji atau umroh kan itu budak leutik wae palinter. Bahasa Arabna teh kudu diajar. Babu takbi. Nah, jadi titik nanti sanes di atas, tapi di bawah. Babu takbiratul ihram. Bab takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Ini dikiaskan dengan ibadah haji. Takbir yang pertama. Jadi zaman Nabi mah da teu aya takbiratul ihram, takbir we. Ngan ku para ulama diberi istilah khusus. Makanya nanti istilahnya bisa beda. Ada yang menyebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Jadi seperti ihlal, ihram, haji dan umroh. Begitu dari atas kapal ulama labbaika umrotan, maka sejak itu tidak boleh lagi melakukan hal yang dilarang. Memakai baju gamis yang dijahit melingkar, memakai kopiah, tak bapak-bapak teu meunang lah. Rek kopiah, rek dililit, sorban, rek topi, itu semua tutup kepala harus dilepas. Kan sudah ihram. Tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Ibu-ibu tidak boleh memakai sarung tangan, tidak boleh memakai cadar tutup wajah. Jadi ada aturan-aturannya. Nah itu ihram. Dalam sholat pun begitu. Yang tadinya boleh, begitu takbir jadi tidak boleh. Allahu Akbar. Nu tadina ngobrol boleh, teu meunang ngobrol. Makan dan minum boleh, setelah takbir tidak boleh makan dan minum. Makanya untuk makanan-makanan tertentu, nah Rasul sok bersiwak terlebih dahulu sebelum salat. Ya tuang daging onta, naon, dan urang mas hate gitu. Ieu mah rek salat samutut keneh. 5 tusuk nyelap. Dibersihkan heula. Nah itu ihram. Jadi ada aturan-aturannya. Sampai naon wae nu boleh dilakukan ke salat. Mun aya tamu kaketrok wae teh kumaha? Kayak nanti ada bab khusus jeung salat jeung naon. Babu takbiratil ihram. Bab takbiratil ihram. Ada yang menyebutnya takbiratul ula, takbir pertama.
Oh, kelompok iman nyebut nanti lain takbiratul ihram, tapi takbiratul ula. Kelompok pertama. Yang ketiga ada yang menyebut takbiratul iftitah, takbir pembuka. Nah, eta kene dan zaman Nabi tidak ada istilah itu takbir. Nabi mah apabila mau sholat, beliau berwudu menghadap kiblat, fakabir, maka beliau bertakbir. Wasifatuhu, cara mengangkat kedua tangan. Itu lebih ke mana? Rofa'ah teh, rofa'ah yadaini teh. Kenapa mengangkat tangan itu luas? Bisa ke atas, ketika seperti berdoa, itu mengangkat tangan teh di mana wae. Karena memang ada tempat-tempat mengangkat tangan yang sampai ketiak Nabi itu kelihatan, hatta yuro bayado khodaihi, sampai kelihatan putih ketiak Nabi ketika jumroh, Safa Marwah, apalagi wukuf di Arafah. Nah gitu. Ada anu jarang ngangkat leungeun mah sok pada hariwang gitu, cara biasa. Nah, dia harus dibedakan di dieu mah disunahkeun ngangkat leungeun teh gitu. Nah, itu nanti ari ngangkat leungeun dina salat sampai mana? Nah, itu sifat disebutnya. Wa mawadihi, dan tempat-tempatnya. Jadi ada berapa tempat mengangkat tangan itu. Jadi perbedaan pergerakan dari satu gerakan ke gerakan lain itu, ada yang takbir sambil mengangkat tangan seperti takbiratul ihram, Allahu akbar. Ada yang takbir tanpa mengangkat tangan seperti ketika sujud dan duduk antara dua sujud. Sama pada mangkat leungeun. Nah, ada aya dalilna. Tangge aya anu nyodorkeun hadis, itu hadisnya lemah. Nah, makanya kedepannya urang rada tingkatkeun pengajian teh. Cing lemah mah teh lemah seperti apa? Begitu. Seperti jalsatul istirahah, dina sujud rek naik ka luhur, ari tanaga geus teu kuat, maka istirahat terlebih dahulu. Eta make takbir henteu. Nah, begitu. Atau satu tarikan napas heula, atau sambil mengepalkan tangan, namanya barudak berusum yujinuhu teh jika ittahozal anjin nyieun kue, nyieun kue teh sok dikitu. Nah, itu Nabi mah cenah mun angkat teh yujinuhu, jadi cengkatna teh aya hadisna, ternyata lemah, mana kelemahannya. Entah kita mah bade neken, bade ngeueur, bade kumaha. Kalau kita tidak kuat bangkit, boleh bersandar pada yang lain. Wa mawadihi. Nah, jadi tempat-tempatnya itu di mana? Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadisnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati, apabila beliau berdiri hendak sholat. Kumaha Nabi teh
lamun rek sholat. Nah, karena yang sedang dibahas mengangkat tangan, mengangkat tangan heula. Nanti ada bacaanana apa yang dibaca. Rofa'a yadaihi maddan. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Jadi satu hadis menerangkan begitu. Pokoknya mah Nabi ngangkat lengan luhur, mengangkat tangannya tinggi. Sakumaha. Aku juga senang kita akan ukur. Nah, nanti dokter usum teh, jangan dari ubur-ubur. Ayam menteri deh, jangan ubur-ubur beda beres kena COVID-19. Lupa sih. Nah, sampai mana? Nah, tentu ini perlu penjelasan. Nah, nanti dijelaskan bahwa mengangkat tangan tinggi-tinggi itu bihajwi mankibaihi. Jadi si telapak tangan ini bersejajaran dengan pundak. Kemudian ujung-ujung jari qoriban uzunaihi mendekati dua telinga. Nah, jadi pas nama. Gitu. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan hanya dengan satu hadis, dengan satu pendapat. Itu dikumpulkan, dihumuhkan, imam anu begini, imam anu begini. Gitu. Dari Nabi nama kan hiji ngan ditempo ku sababaraha urang. Ada yang melihat telapak tangan uyuhazi mankibaihi sajajar jeung tak-tak. Gitu. Telapak tangan teh. Kemudian ada yang melihat ujung jari qoriban uzunaihi. Ujung jarinya itu mendekati telinga. Allahu akbar. Take bareng naon dilakene. Ieu ka mana ieu? Lamun kiam imam itu sedang berdiri, simpen wadoa yadahul yumna ala yadihil yusra, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, birusgi mendekati pergelangan. Di mana ala sodrihi, di atas dada. Itu nusok salah dari sodrun mana yang dia sodrun mah di atas pusar, di bawah dada, di ulu hati pas. Kamu ayah dari dulu istrinya di atas dada, mah bohong. Makanya mungkin ayah hadis ya suduh dicengkramkan itu mah bisa imaman berengkacake. Nah, jadi perlu penjelasan. Ini kudu nyantai. Begitu. Perlu penjelasan itu kumaha sebenarnya teh. Dan itu ari salah mangan make hadisna sapotong. Begitu tidak menyeluruh sakiji teh. Nu disebut sadrun teh mana? Begitu dieu Pak. Satu pantes katengong ari ieu mah dina bahasa Arab teh disebut sadyun atawa dorun. Ieu para ibu-ibu menyusui anaknya. Tah ari sadrun mah di anak di sudur. Jadi sahanapeun dada saluhureun bujar. Plek. Aya hadis deui ti Muawiyah eta mah tahta sadrihi sahanapeun bujar. Untung doi sok lamun sahih bener ieu bulan
mau bapak-bapak kudu mencengkram di bawah pusar. Untung jadi doib ya hadisna mun sahih ieu. Nah, jadi anu sahih mah insyaallah ngariweukeun. Nah, kita coba ulang buat bisa bertahap. Jadi masih lila keneh karena si dapat mah ieu mah kakara di luhur keneh di dieu eta. Rawahul satu ila Ibnu Majah, nah ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Ibnu Majah. Walid Tirmizi, pada riwayat At-Tirmizi ada tambahan nasyara asabi'ahu. Beliau Nabi tidak merapatkan jari-jari tangannya. Jadi nasyara itu begini. Jadi henteu ngeupeul teuing, henteu rapat teuing, henteu terbuka teuing. Begitu. Kalau begini namanya kobado. Begitu. Kalau membuka, nah itu ada nama lain nasyaroma, menutup tapi tidak terlalu rapat. Gini, jadi santai we. Cuma sholatnya juga tidak perakat. Allah, nah segini telapak tangan sejajar dengan bahu, ujung jari sejajar dengan telinga, wa nasyara asabi'ahu, jari-jari tangan tidak terlalu rapat, tetap diperkerat. Tapi ente terbuka teuing. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kapan waktu mengangkat tangan dengan pelafalan takbir? Ternyata ini tiga-tiganya pernah dilakukan ku Nabi teh. Aya takbir heula baru mengangkat tangan. Allahu Akbar, cara ngangkat leungeun. Ada mengangkat tangan dulu kakara takbir. Allahu Akbar. Aya anu berbarengan antara takbir dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ini tiga-tiganya boleh dilakukan. Akan tetapi dalam kitab Nailul Awtar itu dijelaskan bahwa yang ini yang lebih utama, ma'a teh berbarengan antara mengangkat tangan dengan takbir. Kenapa? Karena di belakang jamaah macam-macam. Di tukang teh hiji aya nu torek, dua aya nu teu nempok. Ku berbarengan ieu mah begitu. Semua mereka akan terbagi. Nu torek bisa nempok, nu lolong bisa ngadenge. Ada kibali. Kalau lolong bisa nempok. Pan aya Ibnu Umi Maktum, ari Ibnu Umi Maktum kumaha salatna juga Nabi. Nah, cuman dia sudah bisa mengkira-kira Allah, Nabi takbir. Berarti keur ngangkat aya nu torek, nu komen Nabi ngangkat tanganna. Berarti sedang melafalkan takbir. Nah, itu ieu teh. Nan yasmaul asmu nu lolong bisa ngadenge. Wayarol
wa yasma'ul a'ma. Jadi nu torek bisa nempo, nu lolong bisa ngadenge. Cuman kadang-kadang sok aya makmum anu miheulaan imam. Itu ngajengkelkeun masarean teh. Makmum can takbir geus takbir. Makmum can ruku miheulaan. Imam can sujud geus sirah dihana. Tah eta mah ku cara anu kahiji, yaitu imam melakukan gerakan terlebih dahulu. Sujud we baru takbir Allahu Akbar. Begitu. Dan jangan hese di papatahan nanti. Padahal itu nanti kan ada ancamannya dalam adab sholat berjamaah. Makmum tidak boleh membarengi, apalagi mendahului gerakan imam. Sampai diancam nanti di akhirat kepalanya itu akan diganti dengan kepala bigol. Bigol teh sahanapeun kuda saluhureun kade. Dan mesti panggil di akhirat, bisa jadi abdi. Oh, baru langsung ngelaan teh. Baru langsung ngelaan imam tak dicarek, saya tak berdagong. Dia mah jadi silahnya silah kuda sebenarnya. Nah ini, jadi ketiga-tiganya boleh. Takbir dulu baru mengangkat tangan atau rubah gerakan, kemudian mengangkat tangan dulu baru takbir, atau yang paling utama yarfa'u yadaihi ma'at takbiroti. Beliau mengangkat kedua tangannya ma'at dari sahabat bareng, berbarengan dengan takbir. Oh, ini belum di ada kesalahan anwa ilibni. Jadi tina hamzah kana ba tadi pelengkungkeun alif lam wa il bin hujrin. Ini mah teu katempo gitu ya. Jadi bang cek we. Jadi cenah ditambihan we anwa ilibni dan huruf lam. Anwa ilibni hujrin dari Wa'il bin Hujr. Annahu ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Wa'il bin Hujrin ini salah seorang sahabat nu khusus diajarkan Nabi teh yang diajar sholat gitu supaya telik pisan. Malah nanti dalam bab menggerak-gerakan telunjuk itu hanya Wa'il bin Hujrin yang begitu cermat dia melihat telunjuk Nabi digerak-gerakkan. Maksudnya nanti aja asyarah Nabi berisyarat. Tapi Wa'il bin Hujrin mah waro'a itu yuharrikuha. Ketika Nabi berdoa berisyarat, aku melihat beliau menggerak-gerakan telunjuknya. Dan si mata itu, pandangan itu ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir tertuju kepada isyarat telunjuk. Karena zikir biasa mampu yang paling utama itu ke tempat salat, mentakbir, qiyam gitu. Nah, kecuali ketika at-tahiyat
ketika tasyahud baik awal atau akhir, si pandangan itu harus tepat ke telunjuk saha, telunjuk pun, telunjuk batur, tengkorak. Nah ini sampai tangan karena juru. Nah itu saking taliknya, begitu. Wa'il bin Hujrin jadi imut, gitu. Makanya kita alhamdulillah begitu sudah menemukan hadis dari Wa'il bin Hujrin. Wah, itu mah cenah hadisna syad, lain syad sing nu kitu mah ngaranna ziyadatus siqat. Kabeh ge sarohe teh nu teu nerangkeun utak-utakan teh ngan nerangkeunana asar isyarat teu disebutkeun digerak-gerakeun. Lamun ukur ngangkat da lain asar lain isyarat tapi rupana mengangkat telunjuk ari isyarat. Oh berarti begitu dijelaskeun ku Wa'il bin Hujrin yuharri. Itu pembahasan nanti panjang gitu. Tapi kata beres-beres. Alhamdulillah ini utak-utakan gitu. Tapi kamu bedok bebesanan. Jadi minat itu terjadi jenengan pasal-pasal utak-utakan lalu kita itu. Takut mulai jodohnya. Nah nanti kita tempatkan. Jadi saya ingin ini jadi majelis ilmiah. Kita undang begitu pakar-pakarnya dalam segala hal. Karena bom sholat heula lah paling pokok reug-reug ibadah teh urang teh melaksanakan dalil dari Nabi. Dari Nabi sok utak-utakan kosong. Jadi untuk utak-utakan mah tidak Nabi gitu. Yarfa'u yadayhi ma'at takbirati. Kata Wa'il bin Hujrin, saya melihat. Jadi mencorong nanti kan Nabi, Wa'il bin Hujrin mah boleh tidak? Boleh. Jadi kalau orang sholat tapi mau belajar kepada imam, maka si pandangan itu tertuju pada gerakan imam. Itu Wa'il bin Hujrin. Jadi ajar, ampokeun we Nabi iman. Yarfa'u yadayhi ma'at takbirati. Beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Itu yang lebih utama, Allahu Akbar. Begitu bareng takbir dengan gerakan tangan yang kurang dengar itu bisa melihat, yang kurang bisa melihat bisa mendengar. Nu lolong bisa ngadenge, nu torek bisa nempok. Kemudian hadis ketiga, An Malik bin Huwairisin. Kurang deui bae. Kurang huruf sa. Huwairisin. Pakai sa, huruf sa tiga. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Malik bin Huwairis, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza kabbara, apabila beliau takbir, rafa'a yadayhi. Nah, dia ada penjelasan. Beliau mengangkat kedua tangannya. Nu disebut rafa'a yadayhi madan teh kumaha? Pancet Abu Hurairah mah pokoknya mengangkat leungeun sing luhur. Nabi mun takbir teh. Tapi pan teh jelas. Tah ku Malik bin Huwairis dijelaskeun ieu Rasul. Di pan Rasulna mah eta keneh. Ngan cek si ieu mah luhur ngangkat leungeunna, cek si ieu mah begitu
sampai mana? Ropa'a yadaihi hatta yuhazia bihima uzunaihi. Apabila takbir beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan telinganya. Tuh, kan juga bertentangan jeung diukur. Ongkos cenah jeung taktah jeung punah. Aijek Malik bin Al-Huwairis mah jeung ceul. Begitu. Aya deui anu sujud teh disimpen dina tuwuh. Eta kedampa pananganan teh. Kumaha cenah eta? Aya anu sujud pananganana dina tuwuh. Oh, berarti ceulingna dina tuwuh. Nah, anu ieu mah anu aya hadisna mah sajajar jeung ceuling. Jeung ceuling teh lain telapak tanganna, tapi ujung jari. Nah, eta jadi diruntut. Hadis-hadis nu jiga bertentangan itu disatukan. Dina ilmu hadis disebut al-jam'u. Sepertinya bertentangan padahal tidak. Hatta yuhazia bihima uzunaihi. Jadi sampai sejajar dengan telinga. Wali Abi Dauda anil Bara'i, dari dalam riwayat Abu Daud dari sahabat Al-Bara, rofa'a yadaihi ila qoribin. Nah, ini lebih jelas. Min uzunaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya mendekati kedua telinganya. Jadi lain pas sajajar jeung jari. Tapi si ujung jari mendekati telinga anger we. Telapak tangan mah sejajar dengan pundak. Begitu. Jadi hadis-hadisnya dikumpulkan, disatukan, dicari jalan keluar, ngaranna al-jam'u. Jadi aya berita anu seolah-olah beda, teh can puguh beda. Itu cenah aya mobil justru kabeh penumpangna manamu datang deui angan supir jeung kanaek nu maot mah. Jadi cek tadi teh nya we dengan duaan numpakna oge supir jeung menyebut kabeh maot bener. Menyebut duaan bener dengan duaan penumpangna oge tah. Kita loba hadis-hadis teh anu kararitu teh. Aya sahabat kumaros ka Nabi kumaha cenah lamun keur salat ya masuk zakaro kacagap cenah taeunna teh nya ulah digambarkeun jiga ayeuna da pakaian baheula memungkinkan ari make lepis mah teu mungkin keur salat karagap cenah alaihil wudu kedah wudu deui cenah Rasulullah cek Nabi wudu deui. Tapi dalam hadis lain untuk kasus yang pertama lah tidak usah innama hiya bad'atun minka. Itu mah hanya bagian dari anggota badanmu. Nya sarua we nyepang irung cenah. Nyepang ceuli batal teu. Datang deui hadis man massa zakarahu fal yatawaddo. Siapa yang terkena memegang zakarnya maka dia harus berwudu. Begitu. Cek ieu teu batal, cek ieu batal. Nya cek Imam Malik sok we wudu deui ngan teu wajib. Saya ke jalan tengah. Wajib tapi mandbun eta mah sunat rek wudu deui. Jadi keur anu teu ngabatalkeun cenah naon? Da memang teu batal. Keur anu wudu deui
dikhawatirkan untuk orang tertentu mah begitu tekau kausap saeutik bisa mengakibatkan batal. Kan yang membatalkan wudu dan mandi itu makharaja min ahadis sabilain, ada yang keluar dari salah satu dua lubang yang bawah. Aya jalma, ya Rasulullah, kumaha cenah abdi di bulan Ramadan mencium istri saya di bulan Ramadan, ngaranna teh bermubasyarah dengan istri, boleh tidak? Boleh, tenang. Dan membatalkan sauman makan, minum, jima. Hubungan suami istri tibeurah ai gitu mah ukur cenah rerenengan tenang. Boleh. Jual deui saurang deui. Bagaimana kalau saya bermubasyarah tibeurah di bulan Ramadan? Lah, sunah bintang aja. Nah kan sepertinya hadis ini bertentangan. Nabi teh konsisten, kasih ilmuna, kasih ieu. Ternyata yang dibolehkan itu begitu, yang dilarang itu asyabah. Jadi orang yang masih muda, panganten anyar, mun ngareneng saeutik bisi tidak menjaga syahwat. Itu kan berat nanti itunya apa untuk kiparatnya harus memerdekakan hamba sahaya saum 2 bulan berturut-turut sampai infak 60 fakir miskin. Jadi nusa urang boleh. Nah ternyata yang dibolehkan oleh Nabi itu yaitu al-ajuz, orang yang sudah tua. Ada geus rarampeolan geus kolot nanya kolot kumaha heula kolot teh rupa-rupa kolot teh cenah ieu na turun nah itu jadi walaupun hadisnya jika anu berbeda-beda, coba kalau bisa dijamu terlebih dahulu. Teu bisa dijamu. Nah, ada anu disebut nasih mansuh. Nasih mansuh itu satu hukum syariat sudah tidak berlaku lagi karena datang syariat yang baru. Seperti Nabi pernah mengatakan kalau imam salat sambil duduk maka makmum pun begitu pasallu dan pasallu julusan salat juga sambil duduk. Itu untuk kasus pertama. Pak Nabi mah tedamang repotnya dengan 2 kali. Jadi sakali nu tadi kaulah bari dieu lah makmum ge kudu bari. Nah ternyata pada kasus yang kedua ketika Nabi sakit sampai wafatnya dia dibatalkan. Beliau sambil duduk, Abu Bakar dan para sahabat sambil berdiri. Jadi kumaha itu nu pertama dimansuh. Jadi hadis pertama dimansuh ke hadis kedua. Jadi bisin ke ayat imam sholat bariu, nah makmum tetap saja sambil berdiri. Wah, ngomong imam bari nggak boleh, nggak boleh. Nah itu namanya nasi mansuh atau seperti ziarah kubur. Kalau di Mekah itu dilarang. Pokoknya mah rek musyrik ziarah kubur tidak boleh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kenapa? Karena iman belum kuat. Nah, memang ziarah di Mekah itu lain menyembah Allah, tapi meminta-minta. Malah tafakhur berbangga-bangga dengan nenek moyangnya. Maka parasea di kuburan kasih diledek.
Setelah di Madinah, Nabi menganjurkan pasuruhnya supaya ayeuna marek ziarah mah fa innaha, sabab dalam ziarah kubur itu ada dua. Satu lituzakirol mauta, akan mengingat-ingat kematian, walitujhijid dunya, jeung tidak rakus dalam urusan yang beki ziarah hayang bonghar terus, bukan susah. Justru ziarah teh ngarah teu rakus begitu dalam urusan dunia. Malah aya hadis khusus untuk ibu-ibu Nabi ngalakna. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita tukang ziarah kubur. Jadi dengan tiap tahun kita bersedih malah jadi bisnis. Oh iya ternyata iya Kak Mahmud lah deket. Doi ka Pamijahan, doi ka Cirebon, nepi ka aya istilah 7 kali ka Cirebon sarua jeung ibadah haji. Dibunuhkeun mah kitu mah tuh. Nah itu tidak boleh. Disakali-kali mah hayang ngalongok kuburan kolot baru bersih dengan naon. Tapi lamun sudah zawarat teh geus jadi profesi itu dilaknat, itu tidak boleh. Terus nomor 4 ya di mana wae ayatna mengangkat tangan. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila sholati rafa'a yadaihi hatta yakuna bihajwi min mankibaihi summa yukabiru. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, yang mengatakan sesungguhnya Nabi SAW berdiri untuk sholat dan dia mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan dua pundaknya. Itu ente bertentangan jeung anu dua telinganya eta keneng. Kemudian bertakbir Allahu akbar. Hiji pas takbiratul ihram. Yang kedua, fa iza arada ayyarka'a rafa'a huma misla zalika. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau mengangkat tangan lagi seperti itu. Ada ulah dibeda-beda. Hari takbiratul ihramnya Allahu akbar. Ada rek ruku ukur lebih kana dada. Allahu akbar. Bangkit dari ruku ukur lebih puja sampai Allah. Itu maksud. Allah akbar. Ini Allah. Jika nu harorea mun dibahasakeun mah Gusti abdi sakit wuhan rek salat batur macam budak. Taulah gitu ibadah masih bener we. Jadi hiji pas takbiratul ihram nepi kana tahta. 2 rek ruku nepi kana tahta. Wa iza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kazalika aidan. Dan yang ketiga, apabila bangkit dari ruku ia pun mengangkat tangan seperti itu. Tangan lain Allahu akbar lafadzna teh. Takbir teh. Begitu bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Takbir. Ayat takbir nu lain Allahu akbar ayatnya kita sami Allah liman hamidah. Walaupun nanti ada yang menyebutnya tasmi. Muttafaqun alaih. Jadi saberiji itu teh dina riwayat Bukhari Muslim tempat mengangkat tangan teh ayat 3.
hiji pas takbiratul ihram, 2 hendak ruku, 3 bangkit dari ruku. Begitu. Sakumaha ukuranana sejajar dengan pundak. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari dikatakan wala taf'alu zalika. Dipinahkeun titikna ka handap. Wala yaf'alu Nabi wala yaf'alu zalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujudi. Dan beliau tidak melakukan hal itu. Hal itu naon? Yaitu mengangkat tangan. Hina yasjudu ketika sujud. Tapi si engke aya anu boga anggapan, oh da aya dalilna. Nah, itu bertentangan dengan Bukhari. Mau kuat mun dialukeun ge. Itu diantaranya dalam riwayat Abu Dawud ada dina sujud ge cenah aya ngangkat leungeun. Itu sudah bertentangan. Wah, geus ngalawanan Bukhari mau kuateun. Gitu. Makanya kita memakai yang paling sahih saja. Jelas-jelas dalam riwayat Bukhari Ibnu Umar mengatakan wala yaqalu zalika. Nabi mah teu ngangkat leungeun. Hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Wali Muslimin di riwayat Muslim sama, ada penjelasan, ada tambahan wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujudi. Beliau tidak melakukannya, yaitu mengangkat tangan pada waktu bangkit dari sujud. Walahu aidon ngan aya hiji deui wala yarfa'u huma naon wae wala yarfa'u huma baena titikan. Oh kan di baheula da kitu buat titikan. Wala yarfa'u huma baena sajdah. Kita wonginya tanah ngecekna diulang teh abang suruh di rumah sakit. Ya cenah ieu. Iya cenah makalah lah. Nah, segini nempo makalah teh juga yuk. Tiga nempo nasi kebuli. Ini kabayang deh eta we. Nah, da di rumah sakit mah tuh. Karasa bumbu nah gitu sih teh. Boro-boro nu gering nu cager we mau maresekeun gitu. Wala yarfa'u huma baena. Nah, titik sajdah tair. Dan tidak mengangkatnya antara dua sujud. Jadi menuju di handap mah teu aya ngangkat panangan. Ada Bukhari dan Muslim. Nanti ada di riwayat Abu Dawud ngangkat panangan dhaif karena bertentangan dengan yang sahih. Yang terakhir wali Tirmizi, dan dalam riwayat At-Tirmizi an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa iza qoma minas sujudani, dan demikian juga apabila beliau bangkit dari 2 rakaat. Yang dimaksud sujudaini di sini yaitu tahiyat awal. Rofa'a yadaihi kazalika wa kabbara, maka beliau mengangkat kedua tangannya dan bertakbir. Jadi untuk sholat yang ada tahiyat awal, maka mengangkat tangan itu ditambah ketika bangkit ke rakaat ketiga. Tapi untuk sholat yang hanya 2 rakaat, seperti sholat subuh atau sholat sunat, mengangkat tangan itu hanya pada 3 tempat. Takbiratul
ihram, hendak ruku, bangkit dari ruku. Dengan demikian, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, mengangkat tangan itu satu pada takbiratul ihram Allahu Akbar, dua hendak ruku Allahu Akbar, tiga bangkit dari ruku. Jadi ketika sujud dan bangkit dari sujud itu tidak ada. Empat baru kalau sholatnya ada tahiyat awal, maka bangkit dari rokaat kedua. Yang dimaksud rokaat kedua tentu setelah tahiyat awal. Ketika sholat tarawih untuk kudu 4 rokaat, tapi dengan rokaat kedua tidak usah mengangkat tangan, cukup setelah 2 rokaat atau setelah melaksanakan tahiyat awal. Nah itu bab takbiratul ihram. Insya Allah nanti kita lanjutkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu di atas ulu hati. Jadi anu pangpas, namun bukan di atas dada, di atas ulu hati, di atas pusar, di bawah dada, ulu angan, jadinya menyimpan tangan. Insya Allah ada pembahasannya. Mungkin itu bahasan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada ikhwatul iman yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan khususnya di jamaah Egarmana, umumnya di pimpinan cabang. Karena wakaf ini diwakafkan untuk pimpinan cabang. Jadi karena di jamaah tidak ada bid'ah wakaf, jadi artinya dipersilahkan kalau mau PC Persis atau Persistri, ibu-ibu menggunakan lahan wakaf ini. Nah mudah-mudahan kami akan terus berusaha mengadakan pembangunan baik fisik ataupun kelas-kelas pelajaran. Jadi kalau yang formalnya itu sudah dipegang oleh pimpinan cabang, dari mulai RA, TK, SD, SMP plus dan sebagainya, itu nanti silahkan. Tapi juga kami dengan beberapa kawan sok bisi aya hoyong diajar maca kitab, begitu belajar tafsir, belajar Fathul Bari, Syarah Bukhari dan sebagainya. Nah insya Allah sedang dirumuskan. Jadi kelasnya kelas bebas, mau masih muda, geus kolot, nah itu tidak dibatasi. Jadi jangan malu dengan umur. Ada bapak mah geus kolot, karena itu diajar. Nah di sini insya Allah kita sedang mempersiapkan perangkatnya. Mudah-mudahan menjadi sedekah jariyah bagi kita semua. Samina wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.